Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Red Swan. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Episode ini dimulai dari pidato Direktur Yayasan Now, yang bernama Oh Wan-soo. Dia memperkenalkan dirinya sebagai duta persahabatan dari Korea, di kantor pusat UNICEF. Yayasan Now milik Wan-soo membantu seorang gadis kecil bernama Balak, yang mengalami pelecehan seksual dari organisasi teroris ISIS. Sementara itu, So Do-yoon tiba di Manila. Setelah pidato Wan-soo selesai, asisten Wan-soo mengungkapkan kalau ISIS mengirim email berisi ancaman kematian terhadap Wan-soo. Tapi sepertinya Wan-soo tidak terlalu memperdulikan hal ini. Wan-soo kemudian menghadiri sebuah wawancara. Di sana, Wan-soo bertemu dengan putra mahkota Muhammad yang akan berdonasi untuk membantu Nona Balak dan juga korban perang lainnya. Wan-soo lalu memperkenalkan suaminya Kim Yong-kook kepada putra mahkota. Di sisi lain, So Do-yoon mendengar dari dua orang asing kalau pembunuh bayaran bernama Tuan L akan datang. Ternyata, Tuan L ini adalah pembunuh bayaran yang telah membunuh teman Do-yoon. Dari kedua orang asing ini, Do-yoon mengetahui kalau Tuan L memiliki tugas lain di Manila. Setelah mendengar itu, Do-yoon menyamar sebagai petugas kebersihan dan pergi ke ruangan bos dari kedua orang asing tadi. Di sana, Do-yoon melihat bos itu bertemu dengan Tuan Pak. Sepertinya Do-yoon mengenali Tuan Pak ini. Tuan Pak memberikan sejumlah uang kepada bos itu dan pergi. Do-yoon dan teman nonton kamu jadi bertanya-tanya tujuan kunjungan si Tuan Pak. Tuh lagi ngapain emang? Pada saat yang sama, Tuan Pak menelepon Do-yoon dan meminta untuk bertemu. Kita kembali ke 3 bulan yang lalu di Manila. Saat itu hari hujan. Do-yoon sedang mengejar seseorang. Di sisi lain, teman Do-yoon bernama Ju-hyuk sedang dihajar oleh seorang pria yang sepertinya adalah Tuan L. Saat Do-yoon tiba di lokasi, Ju-hyuk sudah sekarat. Do-yoon langsung menghajar Tuan L, tapi Do-yoon kalah dan Tuan L berhasil pergi. Saat Tuan L pergi, Tuan L menelepon seseorang dan mengatakan pengiriman toko bunga selesai. Tapi sayangnya, Do-yoon tidak berhasil menolong Ju-hyuk. Ju-hyuk meninggal di tempat, sahabat tonton. Sementara itu, Wan-soo pergi untuk mengambil kalung untuk pesta di Seoul. Setelah selesai, pembunuh bayaran dari ISIS menembakkan peluru ke arah Wan-soo. Tapi orang lain yang kena tembakan itu. Pengawal Wan-soo pun kena tembak. Dan saat kekacauan terjadi, Do-yoon tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Wan-soo. Setelah mereka akhirnya bisa melarikan diri, Do-yoon bilang kalau dia kebetulan lewat aja tadi, dan dia bukanlah penjahat, dan meyakinkan Wan-soo kalau sekarang Wan-soo sudah terbebas dari bahaya. Do-yoon lalu membawa Wan-soo ke rumahnya demi alasan keselamatan. Saat sampai di rumah Do-yoon menawarkan untuk mengantarkan Wan-soo pergi ke kedutaan. Wan-soo juga membantu Do-yoon untuk membalut lukanya. Wan-soo menanyakan apakah Do-yoon mengenalnya. Do-yoon mengatakan kalau Wan-soo adalah seorang pegolf terkenal di Korea. Saat Do-yoon memberikan handuk kepada Wan-soo tersandung. Do-yoon langsung memegang Wan-soo. Do-yoon membantu Wan-soo membersihkan bercak darah di wajahnya, bahkan memberikan bajunya untuk Wan-soo. Wah, memberikan perhatian berlebihan memang membahayakan hati sanubari nih ya, sahabat tonton. Saat di kedutaan, Yong-kook langsung datang menemui Wan-soo, sedangkan Do-yoon menulis pernyataan saksi. Dalam perjalanan, Yong-kook meminta Wan-soo untuk membatalkan pesta, tapi Wan-soo nyuekin aja perkataan suaminya itu. Di kedutaan, Tuan Pak mendatangi salah satu petugas. Ternyata Tuan Pak adalah kepala pengawal yang bertugas untuk melindungi Wan-soo. Tuan Pak lalu membaca pernyataan saksi dan menemukan kalau Do-yoonlah saksi itu. Dan karena hal ini, Tuan Pak memanggil Do-yoon untuk bertemu lebih awal. Di saat yang sama, Wan-soo malahan mengingat kejadian tadi dengan Do-yoon. Kan, udah kecium aroma bahaya dah ini. Setelah itu, Wan-soo menemui ibu mertuanya. Ibu mertuanya dengan marah-marah meminta Wan-soo untuk menyuap tim Tiongkok dan membatalkan pesta. Namun Wan-soo menolak untuk menyuap Tiongkok. Wan-soo juga tidak membatalkan pesta. Bahkan Wan-soo meminta ibu mertuanya itu untuk tidak menghadiri pestanya. Waduh, mantap nih menantu. Tuan Pak kemudian menawarkan Do-yoon kesempatan untuk bekerja dengan tim keamanan di toko bunga. Toko bunga adalah sebutan dari perusahaan Wine Group. Tawaran ini membuat Do-yoon teringat persahabatannya dengan Ju-hyuk. Do-yoon dan Ju-hyuk adalah sahabat karib. Ju-hyuk bahkan mendonorkan ginjalnya kepada Do-yoon. Keduanya lulus dari akademi kepolisian bersama-sama. Do-yoon berjanji akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Ju-hyuk. Tapi seperti yang kita tahu, Do-yoon bahkan tidak dapat memenuhi janjinya itu. Setelah menyadari kemungkinan adanya hubungan antara Tuan L dengan Wine Group, Do-yoon setuju untuk bergabung dengan Tuan Pak. Sementara itu, Wan-soo mengatur sebuah konferensi pers. Wan-soo ingin memberitahu pers tentang serangan ISIS terhadapnya.
Yongkook yang mendengar hal itu sangat menentang gagasan istrinya. Tapi Wansu memiliki tekad yang kuat untuk memperjuangkan para korban dan mengakhiri kejahatan, meskipun nyawanya dipertaruhkan. Konferensi pers Wansu membuat ibu mertua Wansu semakin marah. Dan karena itu, ibu mertua gila ini menyuruh orang kepercayaannya untuk membunuh Wansu dong. Aduh, geblek banget. Pesta Yayasan Now pun diselenggarakan nih sahabat nonton. Saat itu, Wansu kembali bertemu dengan So Do-yoon. Saat Do-yoon memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari tim keamanan dan pengawalnya. Setelah perkenalan Do-yoon, Wansu pun pergi. Tapi mereka saling tatap menatap dengan penuh arti gitu. Wansu kemudian menghadiri pesta Yayasan Now bersama dengan suaminya, si pewaris wine group, Kim Yong-kook. Wansu mengenang kehidupan miskinnya saat masih kecil. Ibunya adalah pramugov. Pramugov itu maksudnya caddy ya sahabat nonton. Tugasnya adalah membawakan tas berisi peralatan untuk pemain golf. Pada saat itu, ibu Wansu menjadi caddy-nya ibu Yongkook. Ibu Yongkook mengamuk kepada ibu Wansu karena ibu Wansu seolah menyindir pukulan golfnya ibu Yongkook. Dan juga karena memanggilnya ibu. Ampun deh manusia ini satu. Dan karena hal ini, ibu Wansu dipecat dong. Saat ibu Wansu dan Wansu meninggalkan tempat golf, ibunya mencuri 2 tongkat golf milik putra wine group. Sejak saat itu, ibu Wansu dengan sangat giat melatih Wansu untuk bisa bermain golf. Wansu berhenti sekolah saat SMP dan bekerja paruh waktu sebagai caddy. Wansu mencari nafkah di siang hari dan berlatih golf di malam hari. Suatu hari, ibunya menyuruh agar Wansu pergi ke Amerika untuk berkompetisi dan menghasilkan lebih banyak uang. Dan setelah 2 tahun di Amerika, Wansu mendapatkan kartu turnya. Dan kemudian dia memenangkan 20 turnamen dalam 10 tahun. Wansu akhirnya menjadi pegolf sukses dan meraih Hall of Fame. Dia kemudian kembali ke Korea setelah 12 tahun di luar negeri. Namun, meski menghasilkan hadiah uang lebih dari 10 miliar won selama 10 tahun, ibu Wansu malahan menghabiskannya untuk berjudi. Ya ampun. Akhirnya, Wansu memutuskan hubungan dengan ibunya itu. Dan setelah itu, setiap kali bertanding dan menang, Wansu menyumbangkan uangnya ke badan amal. Dan dari sanalah Wansu dikenal sebagai malaikat amal. Kembali ke saat ini, saat pesta berlangsung, Taera yang adalah saudara Wansu meminta Yongkook untuk mengikutinya. Dan tanpa sepengetahuan Wansu, keduanya meninggalkan pesta untuk menghabiskan waktu bermesraan berdua. Sementara itu, anak Taera yang bernama Junhee merasa mengantuk. Jadi Wansu pergi mencari Taera. Namun, saat Wansu sampai di kamar, dia mendapati Taera sedang berhubungan intim dengan suami Wansu. So Do-yoon mengikuti Wansu, tapi tetap berada di luar kamar. Ketika Wansu tampak tidak terganggu atas tingkah biadab Taera dan Yongkook, mereka berdua menyadari kalau Wansu udah tahu tentang perselingkuhan mereka sedari lama. Wansu hanya menegur mereka untuk bersikap berhati-hati karena banyak wartawan di pesta itu. Buset, ingin ku berkata kasar dia melihat ini. Wansu kemudian kembali ke pesta dan berdansa dengan Yongkook. Berpura-pura kalau mereka adalah pasangan yang bahagia. Bisa ya orang tahan begini? Bingung loh kadang. Hidup adalah panggung sandiwara itu nyata ya sahabat nonton. Kemudian Wansu bertemu dengan ibu mertuanya, pimpinan Park. Pimpinan Park melempar koran ke arah Wansu. Tapi Wansu mantu yang tahu balas budi kan? Jadi dia lempar semua gelas di meja bar. Cakep banget dah. Pimpinan Park juga tahu kalau anaknya itu ternyata berselingkuh sama Taera. Tapi ngebiarin aja mereka begitu. Wansu juga bilang, kalau pimpinan Park nggak pengen Wansu cerain putra bejatnya itu. Pimpinan Park nggak boleh menyentuh Yayasan Now sama sekali. Debak banget deh ini mantu. Wansu juga sempat mengungkit masalah putranya. Wansu tidak dapat menghabiskan waktu bersama putranya itu. Meskipun masih belum diketahui apa yang terjadi kepada putra Wansu. Wansu tetap bertekad untuk menjalankan Yayasan Now dan membantu mereka yang membutuhkan. Setelah itu Wansu mulai minum-minum di malam hari setelah pesta. Dan ketika ia merenungkan pernikahannya dengan Yongkook, kita kembali di mana saat Wansu bertemu dengan Yongkook di Afrika pada tahun 2011. Saat itu, Wansu sudah menjadi pegolf yang sukses. Dan Wine Group telah mensponsori kali golfnya. Yongkook menjadi relawan di Afrika. Dan saat itulah Wansu bertemu dengan Yongkook. Yongkook lalu meminta Wansu untuk meninggalkan golf dan menikah dengannya. Wansu pun setuju dan bertemu dengan pimpinan Park. Saat itu, Wansu ditemani oleh kakak laki-lakinya. Sementara itu, pimpinan Park menghina ibu Wansu yang adalah seorang penjudi. Gak sampai di sana, pimpinan Park juga membanggakan diri kalau dia telah mensponsori kali golf Wansu. Akan tetapi, Wansu menegaskan kalau dirinya memang adalah seorang pegolf yang hebat. Biasalah ya, biasanya yang banyak ngomong itu yang kosong isinya. Karena nggak puas menyerang Wansu, pimpinan Park ngebahas soal Ko Jin-hee, seorang artis yang meninggal karena overdosis narkoba. Ko Jin-hee adalah salah satu mantan pacar Yongkook. Pimpinan Park berkata, kalau dirinya lah yang membunuh Ko Jin-hee. Melihat ekspresi Wansu yang super kaget, pimpinan Park tertawa terbahak-bahak dan bilang bercanda aja kali. Di saat itulah Wansu sepertinya menyadari kalau calon mertuanya ini agak gila. Pimpinan Park lalu menyuruh Wansu untuk mengurus Yayasan Amal Grup Wine.
Setelah itu, pimpinan Park meminta kakak Wansu menandatangani perjanjian pranikah dan perjanjian kerahasiaan, serta mengirim ibu mereka ke luar negeri. Begitulah kisah kenapa Wansu dan Yongkook bisa menikah, sahabat nonton. Balik ke saat ini, Wansu yang mabuk meninggalkan bar. Dia berjalan oleng, tapi segera ditolong oleh So Do-yoon. Wansu juga menyiratkan agar Do-yoon bergabung dengannya di lift. Saat Wansu berusaha membuka pintu kamarnya, Do-yoon membantunya. Saat itulah Wansu bertanya apakah Do-yoon ingin tidur bersamanya. Do-yoon lalu membantu Wansu masuk, dan bertanya apakah Wansu tidak bahagia atau merasa kesepian. Wansu menyangkal semua pertanyaan itu. Do-yoon kemudian meminta Wansu untuk beristirahat. Namun saat Do-yoon hendak pergi, Yongkook mengetuk kamar Wansu. Wansu meminta Do-yoon untuk tidak membuka pintu. Di luar kamar, tiba-tiba Tuan Park turun tangan dan meminta Yongkook untuk kembali. Di dalam kamar, Wansu dan Do-yoon saling berpandangan. Pagi harinya, Tuan Park mengantar Do-yoon ke istana utama grup Haen di Seoul, yang merupakan kediaman utama konglomerat itu. Para pelayan dan keamanan menempati ruang basement. Tuan Park kemudian menugaskan Do-yoon untuk melayani Wansu. Tuan Park mengantarkan Do-yoon ke ruangannya. Di sana, Do-yoon memajang foto dirinya dan Ju-hyuk di mejanya. Tuan Park bertanya, apakah Do-yoon menemukan sesuatu yang baru? Tentang kematian Ju-hyuk selama 3 bulan Do-yoon tinggal di Manila. Namun Do-yoon mengungkapkan bahwa ia belum menemukan sesuatu yang berguna. Saat Do-yoon hendak menata ruangannya, foto dirinya bersama Ju-hyuk terjatuh. Do-yoon melihat kalau ada sebuah memory card di balik foto itu. Segeralah Do-yoon melihat apa isinya. Video itu memperlihatkan suami pimpinan Park, yang adalah ketua grup Haen dibawa oleh ambulans. Setelah melihat video ini, Do-yoon beranggapan kalau ada rahasia di balik kematian ketua grup Haen. Karena itulah mungkin Ju-hyuk meninggalkan rekaman itu untuk Do-yoon. Siap-siap banyak hal yang akan diungkapkan di episode-episode mendatang. Saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.